Selamat siang Apoteker Indonesia, salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia dan tetap semangat di masih suasana pandemi COVID-19. Berjumpa kembali dengan kami pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia di webinar ke-13 Apoteker Berbagi Ilmu. Pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat Badan POM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan Badan POM untuk tetap melakukan sertifikasi CDOB, pengawasan mutu obat di peredaran, dan pengawasan rutin. Transformasi dilakukannya sebagai solusi untuk merespon situasi permasalahan terkini. Mengingat pada situasi ini tindakan respon tidak dapat dilakukan secara normal. Badan POM juga mengingatkan kembali peranan apoteker sebagai agent of change di masyarakat. Mengingat saat pandemi, produk kosmetik healthcare banyak digunakan. Penggunaan cairan pembersih tangan oleh masyarakat begitu tinggi. Menurut para ahli, terkait dengan bahaya penggunaan produk yang mengandung alkohol bila digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai formula akan memberikan dampak yang negatif. Berbicara tentang COVID-19, tentunya proses distribusi mendapatkan tantangan yang sangat besar dan tersendiri. Sebuah tantangan kegiatan pada proses distribusi yang tentunya tidak bisa terhambat oleh kondisi apapun. Peranan apoteker sangat dibutuhkan dalam memberikan inovasi-inovasi agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Era digital harusnya dapat dimanfaatkan oleh apoteker untuk tetap melakukan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tentunya tetap memenuhi kaidah Good Distribution Practice atau yang kita kenal dengan GDP, CDOB, dan CDAKB agar mutu tetap dipertanggungjawabkan sampai ke tangan konsumen. Seperti di webinar sebelumnya, sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan yang harus ditaati selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mic dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mic dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah sejawat apoteker yang berbahagia, sebuah sajian yang menarik pada hari ini yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita yang luar biasa, kepada Apoteker Dr. Randa RR Maya Gustina Andarini Magister Sains, Apoteker Ratna Irawati Magister Kesehatan, Insinyur Berti Argiantari Magister Manajemen. Kami persilahkan untuk memaparkan materi yang akan dipandu oleh Moderator Apoteker Dr. Andes Pre Agusta MBA. Kepadanya kami persilahkan. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh Sistem Informasi Apoteker dan PT Enseval. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kita bertemu dengan sejawat-sejawat sekalian pada webinar ke-13 siang ini. Izinkanlah saya akan memandu jalannya webinar siang ini yang akan terdiri dari 3 pembaca, 3 pembicara yang cukup kompeten. Satu adalah Ibu Maya yang akan berbicara tentang hand sanitizer, kemudian dilanjutkan Ibu Ratna tentang bagaimana peran Badan POM selama masa PSBB, di mana memanfaatkan teknologi informasinya. Kemudian yang terakhir, Ibu Berti akan bercerita bagaimana proses distribusi obat selama masa pandemi COVID saat ini. Baik, kita akan mulai dengan presentasi pertama dari Ibu Maya. Mungkin sedikit saya sampaikan kurikulum
PT dari beliau. Apoteker Dr. Anda Maya Agustina, beliau sekarang adalah Deputi bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan dan kosmetik di Badan POM. Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur Penilaian Obat Tradisional dan S1-nya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kira-kira itu sekilas tentang Bu Maya. Saya kira semua sudah mengenal dengan Bu Maya. Mari kita simak presentasi dari beliau, yaitu tentang healthcare kosmetik, khususnya hand sanitizer. Dan jangan lupa, sejawat sekalian, kalau ada pertanyaan, silahkan mengisi di Q&A yang ada di layar sejawat sekalian. Mari kita simak, silahkan Bu Maya, monggo. Terima kasih Pak Pre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Indonesia bagian Barat dan Tengah mungkin ya, Indonesia Timur sudah sore, selamat sore. Mudah-mudahan dalam puasa ini kita masih diberi kesehatan, apalagi dalam masa pandemi. Para sejawat apoteker senang sekali bertemu dengan para sejawat di seluruh Indonesia. Dan ini justru kita bisa bertemu dalam jumlah yang besar, walaupun tidak bisa bertatap muka. Oke, baik. Saya kali ini akan membahas tentang healthcare kosmetik. Healthcare kosmetik, topiknya tidak terlalu berat, tapi tidak seperti yang minggu lalu saya memberikan mungkin agak scientific. Kalau ini cukup ringan, tapi justru ini sebetulnya penting bagi para sejawat apoteker. Dan ini pengetahuan ini saya yakin kalau sejawat apoteker pasti sudah tahu, pasti sudah di luar kepala tentang apa yang akan saya sampaikan. Ini saya sampaikan supaya sejawat apoteker juga bisa membantu lingkungan atau memberikan edukasi pada masyarakat mengenai apa itu kosmetik healthcare. Dan nanti kalau ada acara-acara ya, sekarang kan semuanya webinar, sejawat apoteker bisa menyampaikan topik ini yang ringan pada masyarakat sekitar. Mungkin justru ibu-ibu, komunitas ibu-ibu, komunitas remaja, mungkin ada yang mengajar, silakan sampaikan. Jadi ini justru seperti TOT ya, maksud saya untuk memberikan hal-hal yang aplikatif kepada masyarakat. Jadi ini yang kita harapkan, learning objektif para sejawat apoteker bisa mengerti mengenai bagaimana apa itu healthcare kosmetik, kemudian penggunaannya, serta kalau terjadi sesuatu bagaimana melaporkan kejadian efek samping yang tidak diinginkan. Pokok bahasanya adalah kosmetika, hand gel, kesehatan kulit, dan peran apoteker sebagai agent of change. Kosmetik seperti yang kita ketahui adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, ya. Untuk bagian epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, gigi, dan mukosa mulut, itu adalah kosmetik. Tujuannya itu hanya membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi dan atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Jadi kosmetik itu bukan untuk mengobati. Jadi kalau ada kosmetik yang klaimnya mengobati, itu tentu saja klaim yang dilarang. Kalau toh dia bisa mengobati, dia masuknya ke dalam golongan obat, ya, bukan kosmetik. Dan persyaratan kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus aman, bermutu, bermanfaat, dan penandaan harus sesuai dengan aturan. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau para sejawat melihat ada kosmetik dijual hanya tertulis misalnya mereknya X, krim malam atau krim pagi, tidak ada cara menggunakan, tidak ada ingredientnya, kemudian tidak jelas siapa yang memproduksi, tanggal kadaluarsa dan sebagainya, itu berarti tidak sesuai dengan ketentuan. Dan silahkan dilaporkan ke kami akan telusuri, sampaikan juga pada handetolan, teman kerabat, jangan membeli kosmetik seperti itu. Ini di online banyak sekali yang dijual. Jadi hanya penandanya hanya minimalis, hanya menyebutkan krim malam, krim siang, face toner atau face wash, tapi tidak jelas
kosmetik itu dibuat oleh siapa, kemudian cara penggunaannya seperti apa, ya. Baik, kosmetika wajib memenuhi standar dan atau persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan seperti peraturan yang diberlakukan. Dan harus mempunyai izin edar berupa notifikasi. Bedanya notifikasi dengan registrasi adalah kalau notifikasi hanya pencatatan disampaikan melalui online, kemudian evaluasi secara detail mengenai data kosmetik itu, data mutunya akan kita lihat ketika kosmetik itu sudah beredar dan kita akan cek dokumen informasi produknya. Jadi pada saat notifikasi tidak perlu disampaikan data detail dari kosmetik, itu namanya hanya pencatatan. Ya, kemudian secara internasional kosmetik itu merupakan personal care, ya, personal care, dan juga dalam kondisi pandemik ini kosmetik perlu dalam pola hidup bersih dan sehat. Jadi merupakan kebutuhan primer. Oleh sebab itu dalam industri yang diperbolehkan, industri strategis yang diperbolehkan berjalan selama pandemi ini, termasuk adalah healthcare kosmetik. Jadi healthcare kosmetik ini masih boleh berproduksi. Mungkin ada beberapa produsen lain, ya, yang komoditi lain yang tidak diperbolehkan selama PSBB, tapi untuk yang kosmetik boleh. Kemudian keberadaan di kosmetik itu harus ada di masyarakat pada saat ini karena kita perlu untuk kebersihan badan, ya, termasuk untuk hand gel, kemudian hand soap, sabun mandi, shampoo, hand body lotion itu tetap kita jamin keberlangsungannya. Kemudian tapi masalah mutu dan kualitas produk harus tetap diutamakan. Ini kategori kosmetik cukup panjang, nanti para teman sejawat silahkan baca sendiri karena kategori kosmetik ini cukup bermacam-macam. Ya, ada sabun, sediaan wangi-wangian, kemudian deodoran, ada sediaan rambut, rias wajah, anti wrinkle, kemudian sunscreen, mandi surya, tabir surya, dan sebagainya. Nah, apa itu yang dimaksud kosmetik personal care? Yaitu yang membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi dan atau memelihara tubuh pada kondisi baik untuk PHBS saat pandemi COVID-19, ya. Pola hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang apa sih yang termasuk itu? Yaitu misalnya hand gel, hand cream, shampoo anti ketombe, sabun, hand soap, sediaan hygiene mulut, pembersih kulit, pembersih kuku, dan lain-lainnya. Jadi industri yang masih mengoperasikan produk-produk ini boleh dalam kondisi pandemik ini, karena termasuk dalam usaha yang boleh berlangsung. Kami sudah keluarkan surat edarannya, sehingga itu bisa digunakan. Kemudian kosmetik itu yang tadi kan untuk menjaga kebersihan, ya, bisa kebersihan diri, menyikat gigi sudah makan sebelum tidur, menjaga kebersihan rambut, mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dengan sabun, membersihkan kuku, mencuci kaki, menggunakan pakaian bersih, ini adalah untuk menjaga kebersihan diri. Dan untuk selama COVID-19 ini semua juga sudah mengerti adanya physical distancing, tidak boleh sering menyentuh wajah, kemudian kalau bersin harus pakai siku dan sebagainya. Teman-teman sejawat pasti sudah tahu, ya.